Kita kali ini akan masuk pada pokok bahasan biologi laktasi. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai materi biologi laktasi, terlebih dahulu kita perlu pahami apa yang disebut dengan laktasi. Laktasi dapat diartikan sebagai proses sintesis air susu oleh sel-sel epitel dari glandula lactifera atau yang kita kenal dengan kelenjar mamari, dan juga proses mengalirnya air susu dari sitoplasma ke lumen alveoli, serta pencurahan air susu dari alveoli ke sisterna atau sinus sampai keluar. Pengeluaran air susu ini dapat terjadi karena proses pemerahan ataupun proses milking dari anak ternak perah, baik bedet ataupun cempe. Dari pengertian ini, laktasi dapat kita artikan tidak hanya sebagai proses pembentukan susu saja, tetapi juga sampai kepada pengeluaran air susu dari kelenjar mamari hingga dapat dimanfaatkan oleh peternak ataupun anak dari ternak tersebut. Selanjutnya, pengertian biologi laktasi sendiri sebenarnya sudah mencakup pengertian fisiologi laktasi. Artinya bahwa biologi dan fisiologi laktasi adalah satu ilmu yang tidak dapat dilepaskan. Di mana ilmu ini mempelajari fungsi organ tubuh ternak perah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses laktasi. Nah, untuk mempermudah teman-teman atau adik-adik nanti dalam mempelajari materi ini, kita dapat gambarkan kelenjar ambing atau glandula lactifera sebagai sebuah milk manufacture, sebuah pabrik di mana di dalam pabrik tersebut terdapat banyak mesin-mesin yang akan memproduksi produk. Kemudian mesin-mesin itu akan dihubungkan dan dikontrol oleh sebuah sistem, dan kemudian ada input yang masuk sebagai bahan baku serta ada output yang keluar sebagai produk. Baik, pada bagian ini kita akan mulai membahas mengenai sistem pendukung ambing, di mana sistem yang kita maksud di sini adalah sistem dari organ-organ tubuh ternak perah yang mendukung secara langsung terhadap proses laktasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas 4 sistem yang paling berkaitan dengan proses laktasi. Yang pertama adalah sistem endokrin, kemudian sistem syaraf, sistem limfatik, dan juga sistem peredaran darah. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sistem endokrin. Gambar yang terlihat pada layar Anda adalah gambaran mengenai organ-organ dan letaknya masing-masing di dalam tubuh ternak, dan dalam hal ini adalah sapi perah. Jadi, yang bisa kita pahami bahwa sebenarnya hormon-hormon yang mempengaruhi proses laktasi itu beragam dan berasal dari organ-organ yang berbeda, mulai dari hipotalamus, pituitari, sampai kepada saluran reproduksi. Untuk lebih memahaminya, detailnya saya jabarkan di dalam tabel yang ada di layar sekarang. Pada paparan yang pertama ini adalah bagian anterior pituitari, di mana pada bagian ini dihasilkan beberapa hormon, yaitu FSH, LH, TSH, GH, ACTH, dan prolaktin. Untuk hormon dari anterior pituitari yang perlu kita fokus pelajari di sini adalah FSH, LH, dan prolaktin. Sedangkan yang lainnya, teman-teman dapat membacanya sebagai informasi pendukung. Untuk FSH, hormon ini berfungsi dalam pertumbuhan folikel dan menstimulus ovarium untuk memproduksi estrogen. Jika kita kembali pada pelajaran adik-adik mengenai sistem reproduksi ternak, maka kita ingat bahwa pematangan folikel dapat terjadi pada 4 tahap, mulai dari primer, sekunder, tersier, sampai menjadi degraf.
Yang mempengaruhi pematangan folikel ini adalah FSH. Selama FSH mempengaruhi folikel mengalami pematangan mulai dari primer sampai degraf, sel TK interna yang merupakan bagian dari folikel akan menghasilkan estrogen. Oleh karena itu, FSH sangat berkaitan erat dengan produksi estrogen. Dalam kondisi sebelum estrus, folikel akan menghasilkan estrogen sampai estrogen mencapai level yang tinggi di dalam darah. Nah, ketika level estrogen tinggi di dalam darah, maka kondisi ini akan menjadi sinyal yang dikirimkan kepada hipotalamus untuk memerintah anterior pituitari mengeluarkan hormon LH atau luteinizing hormone, di mana LH berfungsi untuk pertumbuhan kelenjar ambing, baik inisiasi ataupun mempertahankan laktasi. Dan yang kedua adalah menstimulus terjadinya ovulasi serta menghasilkan hormon progesteron. Ketika estrus terjadi dan LH dikeluarkan, maka LH akan melanjutkan proses tersebut kepada proses yang disebut dengan ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur dari folikel degraf menuju ke infundibulum. Dalam tahap ovulasi ini, sel degraf yang telah robek, yang telah melepaskan sel telur, akan mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi sel corpus luteum, di mana corpus luteum merupakan bagian dari ovarium yang berfungsi dalam menghasilkan hormon progesteron. Dan hormon progesteron adalah hormon yang berfungsi untuk menjaga atau mempertahankan kebuntingan. Selanjutnya, prolaktin. Hormon ini adalah hormon utama yang mempengaruhi proses laktasi. Walaupun sebenarnya proses laktasi atau biosintesa susu juga didukung oleh estrogen dan progesteron, tetapi prolaktin memiliki peranan yang jauh lebih besar dibandingkan kedua hormon tersebut. Bagian yang selanjutnya adalah posterior pituitari, di mana posterior pituitari menghasilkan hormon oksitosin, vasopresin, dan ADH. Pada bagian anterior, kita perlu pahami bahwa bagian tersebut menghasilkan hormon yang berfungsi dalam proses sintesis susu. Sedangkan pada bagian posterior adalah menghasilkan hormon-hormon yang berkaitan dengan proses pengeluaran susu atau yang kita kenal dengan milk letdown. Milk letdown lebih banyak dipengaruhi oleh oksitosin, sedangkan vasopresin sifatnya hanya memberikan dukungan terhadap proses milk letdown. Selain itu, oksitosin juga berfungsi untuk kontraksi uterus. Pada saat kelahiran atau proses beranak, yang paling mempengaruhi dan mendorong fetus untuk keluar adalah hormon oksitosin. Yang selanjutnya adalah hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon seperti RH, GnRH, ARF, somatostatin, TRH, CRF, prolaktin inhibiting factor. Namun yang perlu kita lebih dalam pelajari dalam konteks biologi laktasi ini adalah RH dan GnRH. Kenapa begitu? Karena RH atau releasing hormone merupakan hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk mengirimkan perintah. Sebagai gambaran, ketika tubuh mendapatkan sebuah rangsangan, kemudian rangsangan itu akan dikirimkan ke hipotalamus untuk selanjutnya ditranskrip oleh hipotalamus, dan hipotalamus akan mengirimkan perintah kepada organ tertentu untuk menghasilkan produk tertentu sebagai bagian jawaban dari respon rangsangan yang diberikan melalui releasing hormone. Jadi releasing hormone adalah hormon yang dirilis sebelum hormon yang lain dikeluarkan dari organ tertentu. Dan yang selanjutnya adalah GnRH. GnRH atau gonadotropin releasing hormone fungsinya adalah untuk menstimulasi pengeluaran FSH dan LH. Ini
sudah saya jelaskan pada bagian yang sebelumnya bahwa di mana FSH dan LH akan keluar sesuai dengan perintah hipotalamus. Bagaimana hipotalamus memberikan perintah adalah dengan cara mengeluarkan GNRH. Apabila FSH yang akan dikeluarkan, maka hipotalamus akan mengeluarkan FSH-RH. Apabila LH yang akan dikeluarkan oleh pituitari, maka yang dikeluarkan oleh hipotalamus adalah LH-RH. Dan selanjutnya ada kelenjar tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal korteks, adrenal medula, ovari, dan plasenta. Dan ini juga lebih banyak untuk sebagai bahan pendukung saja. Adik-adik bisa baca lebih lengkap dan dipelajari sendiri. Namun demikian pada bagian terakhir, plasenta perlu adik-adik catat, ternyata selama proses kebuntingan, plasenta dapat mengeluarkan hormon. Yang pertama adalah hormon estrogen yang berasal dari fetus di dalam plasenta. Dan yang kedua adalah plasenta laktogen. Kedua hormon ini nantinya merupakan inisiator terjadinya kelahiran sebagai sinyal awal untuk otak agar dapat memerintah organ-organ reproduksi untuk melaksanakan kelahiran. Dan ini nanti kita akan pelajari pada pokok bahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem syaraf. Sistem syaraf kita dapat gambarkan sebagai sistem perkabelan yang menghubungkan antara satu organ dengan organ yang lainnya, di mana peranannya adalah dalam mengirimkan sinyal-sinyal perintah, mengirimkan sinyal-sinyal respon dari satu organ ke organ yang lainnya. Nah, sistem syaraf pada gambar yang terlihat pada layar adik-adik terdiri dari sistem syaraf pusat, yaitu otak, yang kemudian dihubungkan ke seluruh jaringan melalui satu jalur utama yang disebut dengan chorda spinalis, dan nanti dari chorda spinalis ini akan bercabang-cabang menjadi saraf-saraf perifer dan saraf-saraf otonom. Sebenarnya ini hanya gambaran karena kita mempelajari kelenjar ambing sehingga percabangannya terlihat di belakang saja. Pada kenyataannya sebenarnya percabangan itu terjadi di semua jalur chorda spinalis di sepanjang tubuh ternak. Nah, pada bagian belakang ini kita dapat lihat bahwa sebenarnya dari chorda spinalis ada 4 percabangan yang terjadi di bagian lumbalis menuju ke arah ambing yang kemudian disebut dengan syaraf lumbar, gitu ya. Kemudian ada satu yang masuk ke areal ambing melalui tulang pelvis yang kemudian disebut dengan perineal. Jadi ini adalah gambaran bagi teman-teman bahwa kelenjar ambing ini diselimuti oleh banyak sekali sel-sel syaraf yang kemudian nanti fungsinya adalah untuk menangkap dan merespon adanya rangsangan yang akan dikirim ke otak, dan sebaliknya otak akan mengembalikannya kepada kelenjar ambing melalui sistem syaraf. Sistem syaraf berperan dalam mengatur kecepatan penyesuaian organ tubuh dalam menghadapi perubahan di sekelilingnya. Dalam konteks ini, syaraf adalah bagian yang paling penting dalam proses penangkapan respon terhadap lingkungan yang kita sebut sebagai rangsangan, baik rangsangan dengan sentuhan, dengan pandangan, dengan sistem pernapasan dan lain sebagainya macamnya. Sistem syaraf terdiri dari otak, chorda spinalis, sistem syaraf perifer, dan sistem saraf otonom, di mana satu sistem ini terdiri dari banyak sel syaraf, dan sel saraf sendiri terbagi atas neuron, body cell, dendrit, dan akson. Nah, antara satu syaraf dan syaraf yang lain akan saling bertaut antara dendrit dan akson daripada masing-masing bagian sel syaraf. Nah, hubungan antara dendrit dan akson ini disebut dengan sinaps.
Respon syaraf pada ambing akan dikirim ke korda spinalis. Kemudian dari korda spinalis ada yang ke otak dan ada juga yang langsung ke organ efektor otak. Nah, ini adalah gambaran sistem syaraf pusat pada sapi. Jadi pada otak sapi atau sistem syaraf pusatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum berfungsi sebagai sentral berpikir, kemudian berkaitan dengan memori dan mengontrol fungsi-fungsi otot. Yang kedua adalah cerebellum. Cerebellum berfungsi dalam mengkoordinir aktivitas makan dan berjalan. Kemudian yang terakhir adalah pons dan medulla oblongata, di mana keduanya berfungsi dalam proses pengaturan pernafasan, mengunyah, dan juga ruminasi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem limfatik. Kalau sebelumnya kita sudah belajar sistem endokrin dan kita anggap sebagai sebuah sistem komputasi, dan kemudian sistem perkabelan yang kita gambarkan sebagai gambaran dari sistem syaraf, dan kali ini kita berbicara mengenai security sistemnya. Nah, security system ini diwakili oleh sistem limfatik, di mana sistem limfatik berfungsi untuk menjaga agar proses laktasi tetap berjalan dengan baik dengan tidak diganggu oleh mikroorganisme baik yang berasal dari tubuh ternak ataupun berasal dari luar tubuh ternak. Dalam hal ini kita perlu pelajari dulu. Yang pertama berkaitan dengan saluran limfe. Jadi saluran limfe adalah saluran yang menyalurkan cairan limfe dari satu nodus ke nodus yang lain, begitu. Nah, saluran limfe yang berada di bawah kulit ambing nampak jelas berjalan ke arah dorso-kaudal dari nodus lymphaticus supramammaria. Jadi teman-teman, sebenarnya masing-masing saluran limfe itu akan terhubung dengan satu muara yang disebut dengan nodus atau nodus lymphaticus. Nah, nodus lymphaticus yang berada di bagian ambing itu utamanya ada di bagian dorso-kaudal atau bagian belakang atas ambing. Kalian dapat lihat pada gambar pojok kanan bawah di sini yang berwarna hijau. Jadi akan terhubung ke arah sana. Nah, pada bagian puting ini memiliki saluran limfe yang lebih banyak dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan saluran limfe yang berada di bawah kulit atau subcutaneous. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya terkait dengan keratin, cairan keratin. Inilah kenapa puting memiliki fungsi dalam memberikan pertahanan pertama dari pengaruh mikroorganisme eksternal, karena puting diliputi dengan saluran limfe yang banyak dan ukurannya lebih besar, sehingga cairan limfe yang menuju ke dalam puting jauh lebih banyak dan pertahanan yang dilakukan juga jauh lebih baik dan jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah terkait dengan nodus lymphaticus. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa nodus lymphaticus adalah muara dari masing-masing saluran limfe. Nah, nodus lymphaticus ini memiliki fungsi untuk menyaring cairan limfe dengan menyisihkan benda-benda asing yang akan masuk ke saluran limfe yang lebih besar. Kemudian, cairan itu dibawa ke pembuluh balik melalui ductus thoracicus. Dalam hal ini, artinya gambarannya bahwa sebenarnya saluran limfe itu berasal dari berbagai macam organ dan akan bergerak menuju ke organ-organ yang lainnya. Nah, fungsi nodus lymphaticus ini adalah menyaring benda-benda asing termasuk mikroorganisme yang memang berasal dari organ sebelumnya sebelum cairan limfe diteruskan pada organ setelahnya. Kemudian, limfosit juga nodus lymphaticus juga menghasilkan limfosit. Jadi limfosit ini adalah semacam leukosit, di mana leukosit adalah sel darah putih yang kita tahu bahwa fungsi utamanya adalah dalam proses pertahanan tubuh terhadap gangguan mikroorganisme. Kemudian ambing itu umumnya memiliki satu nodus lymphaticus yang besar pada masing-masing belahan ambing, seperti yang saya gambarkan tadi pada bagian kanan dan kiri ya. Ini ada di bagian belakang. Tetapi ada jumlahnya juga sampai 7 buah. Jadi tersebar di seluruh bagian ambing, dan ini bisa digambarkan pada gambar yang ada di sebelah kiri bawah yang berwarna biru. Jadi ini gambarannya nih. Jadi
garis-garis ini adalah gambaran tentang dari mana dari mana saluran limfatikusnya berasal dan akan bermuara di satu nodus. Dari nodus ini nanti akan terhubung lagi, akan bercabang-cabang lagi saluran limfanya dan akan bermuara lagi ke nodus limfatikus yang lainnya. Saluran limfa membawa cairan limfa dari ruang antar jaringan ke nodus limfatikus, di mana nodus limfatikus kemudian akan menyaring cairan limfa dengan menyisihkan benda-benda asing yang akan masuk ke dalam saluran limfa yang lebih besar, kemudian diarahkan ke ductus thoracikus. Kemudian, klep ductus thoracikus menahan limfa yang telah masuk untuk tidak kembali ke dalam sistem limfa, tetapi mengalir ke satu arah, yaitu sistem pembuluh darah balik. Cairan tersebut diarahkan ke kanalis inguinalis. Jadi kanalis inguinalis ini adalah saluran penghubung antara rongga perut dengan rongga bagian belakang melalui satu atau dua buah saluran limfa yang bergabung dengan saluran limfa dari jaringan tubuh lain setelah kanal tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari cairan limfanya. Jadi cairan limfa itu bersih dan tidak berwarna, di mana berfungsi untuk infection defense dan juga keseimbangan cairan. Karakteristik dari cairan limfa itu memiliki protein yang rendah dibandingkan dengan plasma darah. Kemudian mengandung limfosit yang tinggi yang berperan dalam pertahanan atau immune defense. Juga mengandung sedikit sel darah merah. Kemudian cairan limfa juga sebagai karier glukosa, garam dan juga lemak, di mana cairan limfa juga berfungsi untuk mengurangi panas dan kemudian juga sebagai karier dari fibrinogen. Nah, movement atau pergerakan dari cairan limfa itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah muscle movement, exercise contohnya, atau pergerakan. Ini sebagai gambaran pada kita biasanya itu kenapa orang yang lebih banyak di rumah dibandingkan dengan orang yang sering di luar bergerak lebih mudah sakit yang lebih banyak di rumah, karena memang pergerakan muscle movementnya sedikit sehingga pergerakan cairan limfonya menjadi terbatas. Kemudian yang kedua breathing, bernafas. Yang ketiga heartbeat, jadi detak jantung. Tentu ini adalah faktor yang paling utama ya, karena biasanya juga cairan limfa itu akan bergerak bersama darah di dalam saluran pembuluh darah. Kemudian tisu massage, jadi pijitan. Ini juga jadi gambaran kita kenapa pada saat kita mengalami tidak enak badan kemudian kita pijit rasanya lebih segar, lebih sehat. Kenapa? Karena memang kita memperlancar pergerakan dari cairan limfa ke seluruh jaringan tubuh. Sekarang kita masuk pada sistem peredaran darah. Nah, kalau pada sistem ini kita dapat gambarkan sebagai sistem pemasok. Kenapa begitu? Karena sebagian besar kebutuhan metabolisme yang terjadi di dalam ambing itu dihantarkan oleh sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah sebagaimana kita tahu adalah sebagai sistem transport, memang fungsinya sangat urgen sekali, sangat penting sekali dalam proses biosintesa susu. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem pembuluh darah itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah yang menghantarkan, yang disebut dengan sistem sistem pembuluh darah arteri, gitu ya. Kemudian nanti ada yang mengembalikan ke jantung, yang kita sebut dengan sistem pembuluh darah vena. Nah, kita sekarang bahas di sistem arteri dulu. Jadi, penyediaan darah ke ambing itu sebagian besar masuk ke dalam ambing melalui arteria pudenda externa atau APE, di mana APE ini kemudian masuk ke ambing dari cavum abdominalis melalui canalis inguinalis. APE merupakan cabang dari arteria iliaca externa atau AIE yang berasal dari aorta. Jadi kalau mungkin kita flashback lagi pada pelajaran fisiologi ternak, aorta adalah pembuluh darah yang pertama kali keluar dari jantung ya, yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah,
Terdapat arteri perinalis yang juga cabang dari AIE sebagai pemasok darah pada bagian posterior dorsal dari ambing bagian belakang. Nah, ini biasanya kalau sudah disebut perinalis, perineal itu biasanya masuk melalui bagian pelvis. Nah, APE yang masuk melalui kanalis inguinalis disebut dengan arteria mammaria. Kemudian arteria mammaria pada tiap-tiap belahan ambing bagian kanan ataupun kiri memberikan cabang-cabang kecil kepada nodus limfatikus. Tadi kita sudah membahas juga bahwa ada dari cairan limfa yang berasal dari darah masuk ke nodus limfatikus dan ada lagi yang dikembalikan kepada pembuluh darah vena. Nah, arteria mammaria bercabang lagi menjadi dua, yaitu arteria mammaria cranialis dan arteria mammaria caudalis. Cabang dari keduanya tersebar ke arah ventral dan lateral dan bercabang lagi menjadi arteria-arteria kecil atau kapiler arteri yang menyelubungi atau meliputi alveolus. Nah, kapiler-kapiler inilah yang kemudian menyediakan darah untuk jaringan ikat ambing dan puting susu. Jadi, kapiler-kapiler ini juga yang mengarahkan atau memasukkan seluruh nutrisi yang berasal dari utamanya adalah saluran cerna dan seluruh jaringan tubuh kepada jaringan ambing untuk dijadikan prekursor pembentuk komponen-komponen susu. Terdapat arteria abdominalis subcutaneus, cabang lain dari arteria mammaria yang menyuplai darah pada dinding ventral abdomen di depan ambing. Nah, ini adalah gambaran dari sirkulasi khusus pada pembuluh darah arteri. Pada gambar ini ditandai dengan saluran yang berwarna merah. Kita lanjutkan dengan sistem pembuluh darah vena. Dari kedua belahan ambing, darah keluar melalui dua buah vena. Bisa keluar melalui vena pudenda externa dan juga bisa keluar melalui vena abdominalis subcutaneus. FPE membentuk flexura sigmoidea sedikit di bawah kanalis inguinalis dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu bagian kranial yang di bagian depan dan bagian kaudal yang bagian belakang. Bagian ini kemudian bercabang-cabang lagi mengikuti arah arteri yang namanya sama. Jadi biasanya pembuluh darah arteri dan vena itu memang berdampingan kayak gitu. Jadi mereka memiliki satu arus yang berlawanan tetapi dalam satu jalur yang sama. Nah, contohnya adalah tadi ada arteri pudenda externa dan ada juga vena pudenda externa. Artinya ini adalah satu percabangan yang letaknya posisinya sama. Hanya saja kalau arteri itu mengantarkan darah ke kelenjar ambing, sedangkan venanya mengantarkan darah dari kelenjar ambing menuju keluar ambing. Setelah darah melalui FPE, dilanjutkan ke vena iliaca externa dan vena cava posterior dan kemudian baru masuk ke jantung kembali. Vas merupakan kelanjutan dari cabang kranial vena mammaria dan meninggalkan ambing pada tepi anterior permukaan ambing. Vas berjalan ke arah anterior dan menembus dinding abdomen. Tempat vena menembus cavum abdominalis disebut sebagai sumber susu atau milk well. Nah, ini biasanya teman-teman akan menemukan istilah milk well pada penilaian ternak begitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah gambaran ketika kita pandang dari luar. Kalau kita lihat pada bagian sambungan antara ambing dengan abdomen itu ada urat-urat yang terlihat seperti varises. Nah, ini kita sebut dengan milk wells, yang sebenarnya adalah vas yang berjalan ke arah anterior dan menembus dinding abdomen. Setelah itu akan masuk ke dalam vena cava anterior dan terdapat vena perinalis yang letaknya di bagian posterior dorsal yang tadi masuk. Kalau tadi arteri masuk melalui bagian pelvis, kalau ini vena yang mengantarkan darah keluar melalui pelvis. Suatu lingkaran vena pada dasar ambing dibentuk oleh cabang kanan atau kiri dari vena mammaria cranialis dan caudalis. Darah meninggalkan ambing melalui vas atau FPE tergantung pada posisi ternaknya. Jika ternaknya berdiri,
maka darah akan meninggalkan kelenjar ambing melalui vena abdominalis subcutaneous. Berarti yang tadi, yang melalui milk wells, yang menembus kepada dinding abdomen. Sebaliknya, ketika posisinya berdiri, maka darah akan meninggalkan jaringan ambing melalui FPE atau vena pudenda externa. Berarti melalui bagian atas, canalis inguinalis, seperti itu. Nah, kita lihat gambarannya. Nah, ini adalah gambaran sirkulasinya. Jadi ini adalah pembuluh darah vena, mana yang disebut dengan eksternal pudenda externa, kemudian mana yang disebut dengan subcutaneous abdominal vein, dapat dilihat pada gambar ini. Kita lanjutkan. Ini adalah bagian yang disebut dengan cranial mammary vein. Nah, ini gambaran lebih lengkapnya mengenai sistem pembuluh darah vena, di mana digambarkan dengan warna ungu, ya. Jadi tadi ingat ada dua pengeluaran yang mungkin, ada dua jalur keluarnya darah dari jaringan ambing yang mungkin. Yang pertama adalah melalui vena abdominalis subcutaneous. Kita lihat di sini. Nah, ini yang disebut dengan vena abdominalis subcutaneous. Ada juga yang melalui vena pudenda externa pada bagian yang ini, vena pudenda externa. Jadi ada dua jalur pengeluaran susu. Baik, kita lanjutkan dengan peranan sistem keragaan terhadap produksi susu. Kalau tadi kita berbicara masalah sistem organ, sekarang kita bicara masalah sistem keragaan. Jadi pada pembahasan ini mungkin kita hanya lebih kepada gambarannya saja. Apa sih sebenarnya hubungan antara sistem pertulangan dengan produksi susu? Apa sih hubungan sistem pencernaan dan sistem reproduksi terhadap produksi susu? Kita akan bahas secara singkat di dalam pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran sistem pertulangan ternak. Setiap ternak, setiap makhluk hidup yang vertebrata memang akan selalu punya sistem pertulangan, gitu ya. Nah, kemana arahnya? Apa fungsinya? Yang pertama adalah bahwa sistem pertulangan itu berfungsi untuk menopang tubuh ternak. Jadi, ternak dapat berdiri, dapat berjalan mencari makan karena adanya sistem pertulangan. Oleh karena itu, fungsi yang kedua adalah berkaitan dengan sistem pergerakan. Jadi, sebagai makhluk hidup yang vertebrata, kalau tidak memiliki tulang, maka dia akan kesulitan untuk memperoleh makanan. Kenapa? Karena tidak bisa bergerak. Karena sistem pergerakan itu berkaitan erat dengan sistem pertulangan dengan sistem otot. Dan yang ketiga berkaitan dengan proses mekanik makanan. Ketika ternak sudah mengambil makanan, pada bagian maksila dan mandibula atau bagian rahang ini akan membantu dalam proses awal mengolah makanan. Karena sebagian besar makanan ruminansia itu adalah rumput atau sumber serat, sehingga proses mekanik yang dilakukan oleh rahang yang dalam hal ini adalah bagian dari sistem pertulangan sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan penyediaan sel-sel darah. Nah, kenapa ini ada hubungannya dengan produksi susu? Karena yang menghantarkan nutrisi dari sistem pencernaan adalah sistem peredaran darah, dan biasanya nutrisi akan tertaut di dalam sel-sel darah, sel atau menempel pada sel-sel darah. Jadi sel-sel darah ini dihasilkan pada sumsum tulang ternak. Oleh karena itu peranannya sangat penting dalam produksi susu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari tulang sebagai gambaran saja dan dapat adik-adik baca dan pelajari sendiri. Ini hanya sebagai materi pendukung saja. Kemudian sistem pencernaan. Intinya, kaitan sistem pencernaan terhadap produksi susu yang pertama adalah berkaitan dengan pengolahan pakan, seperti yang kita gambarkan tadi.
bekerja sama dengan sistem pertulangan, bagian mulut mengunyah, memberikan pengaruh mekanik terhadap pakan. Kemudian makanan ditelan masuk ke dalam rumen, difermentasi untuk menghasilkan senyawa-senyawa tertentu, dan kemudian pada bagian usus dilakukan proses lambung dan usus dilakukan proses hidrolitik juga untuk menghasilkan zat-zat atau nutrien-nutrien tertentu. Pada intinya, proses pencernaan ini adalah membuat makanan yang tadinya berupa nutrien-nutrien yang kompleks menjadi nutrien-nutrien yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap dan dapat dihantarkan ke seluruh jaringan untuk dimanfaatkan dalam proses metabolisme jaringan. Yang kedua berkaitan dengan penyediaan prekursor pembentukan susu. Dari sistem pencernaanlah prekursor-prekursor pembentuk komponen susu berasal. Misalnya karbohidrat dicerna, kemudian menghasilkan propionat, kemudian propionat diubah menjadi glukosa, dan kemudian glukosa diantarkan ke jaringan ambing untuk menjadi laktosa. Kemudian protein di saluran cerna diubah menjadi asam amino, diantarkan ke jaringan ambing untuk diubah menjadi protein susu seperti kasein, alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin, dan lainnya. Kemudian lemak di dalam saluran cerna akan diubah menjadi asam-asam lemak, dan juga dari karbohidrat ada asetat juga nih, ada asetat, ada asam lemak, kemudian diantarkan ke dalam hati, diteruskan ke kelenjar ambing, di kelenjar ambing akan diubah menjadi lemak susu. Dan yang terakhir berkaitan dengan penyediaan energi bagi ternak. Sebagian besar energi ternak berasal dari makanan, dari saluran cerna, dan energi yang dimanfaatkan di dalam sel-sel atau jaringan itu biasanya dalam bentuk adenosin trifosfat, dan adenosin trifosfat itu merupakan hasil dari glikolisis, siklus Krebs, dan juga transport elektron dari glukosa, dan glukosa itu umumnya berasal dari karbohidrat yang dimakan oleh ternak. Nah, ini adalah gambaran juga, tadi sudah saya sebutkan di depan dan teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri. Ini adalah proses makan dari ternak, jadi agak berbeda dengan kita. Jadi kalau ruminansia itu dikenal dengan proses pencernaan 2 kali. Kenapa? Karena ketika dia makan atau prehensi, kemudian dia melakukan mastikasi, melakukan ensalivasi, kemudian menelan atau degulitasi, kemudian akan mengembalikan lagi. Setelah masuk ke rumen, dari rumen akan diulangi, diregurgitasi, kemudian diremastikasi, reensalivasi, dan redegulitasi kembali. Nah, ini adalah gambaran dari sistem pencernaannya. Dan yang terakhir adalah sistem reproduksi. Kaitan sistem reproduksi terhadap produksi susu meliputi yang pertama adalah berkaitan dengan starting point proses laktasi pada ternak. Jadi tidak mungkin laktasi terjadi apabila tidak terjadi kebuntingan. Tidak mungkin kebuntingan terjadi apabila tidak terjadi perkawinan. Apapun itu, perkawinan alami, buatan, ataupun in vitro, semuanya harus terjadi untuk terlaksananya proses laktasi. Artinya apa? Tidak ada laktasi yang tidak diawali dari proses-proses reproduksi. Yang kedua adalah aktivasi hormon-hormon laktasi. Jadi, mulai dari ternak dikawinkan, bunting sampai beranak atau melahirkan, disinilah waktu di mana hormon-hormon laktasi diaktifasi. Misalnya, pada saat ternak akan melahirkan atau beranak, kemudian akan dihasilkan prolaktin, yaitu hormon yang berpengaruh terhadap proses biosintesa susu. Akan dihasilkan oksitosin, adalah hormon yang berkaitan dengan proses penurunan susu. Begitu juga dihasilkan hormon-hormon lain yang berkaitan dengan laktasi. Kemudian yang ketiga adalah proses laktasi selalu diawali dan diakhiri dengan proses reproduksi. Kalau kita sudah berbicara ke ranah manajemen, tentu pada next semester kalian akan mempelajari biasanya pada ternak 2 bulan pasca beranak akan dikawinkan, kemudian akan bunting kembali. Nanti akan diatur lagi 2 bulan sebelum kelahiran akan dikeringkan,
kemudian lahir laktasi kembali, dan terus selanjutnya akan berputar prosesnya seperti itu. Dan proses perkawinan atau kopulasi akan mendorong terjadinya fertilisasi, di mana fertilisasi akan menghasilkan fetus. Kemudian proses kebuntingan akan mendorong proses perkembangan ambing dan juga laktogenesis. Kenapa? Karena ada aktivasi hormon-hormon laktasinya. Dan demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi biologi laktasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan cukup membantu kegiatan belajar adik-adik di rumah. Saya berharap adik-adik dapat membuka informasi, membaca informasi dari sumber-sumber pustaka lain sehingga pengetahuan adik-adik jauh lebih berkembang. Semoga adik-adik dapat menerima materi ini dengan baik. Terima kasih.